Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di pertemuan ke minggu ke-14 di mata kuliah evaluasi sumber daya alam, di mana kita sudah menginjak di minggu terakhir ya. Di minggu terakhir ini saya akan menyampaikan salah satu konsep, termasuk nanti saya mungkin jelaskan terkait dengan evaluasi sumber daya mineral. Kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita mengevaluasi sumber daya lahan, kemudian selanjutnya melakukan evaluasi sumber daya air, dan yang terakhir yaitu adalah evaluasi sumber daya mineral. Nah, ketika kita melakukan kajian tentang evaluasi sumber daya mineral, ini adalah merupakan hal yang sangat unik. Karena apa? Karena berbeda dengan konsepnya kemarin tentang sumber daya lahan dan air, itu kita harus bandingkan dengan antara kebutuhan dan juga ketersediaan. Ketika kita bicara tentang sumber daya mineral ya, kita memang berbicaranya adalah kaitannya dengan cadangan mineral, atau seberapa besar sih keberadaan mineral yang ada di sekitar kita, kemudian apakah itu bisa dimanfaatkan, seberapa besar yang bisa dimanfaatkan dan menghasilkan berapa nilai ekonomi. Itulah yang dinamakan sebagai evaluasi sumber daya mineral. Nah, ini adalah sedikit pengertian tentang apa itu sumber daya alam. Karena ketika kita berbicara tentang sumber daya mineral, berarti kita adalah berbicara tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam itu merupakan unsur-unsur yang di dalamnya itu memuat berupa sumber daya alam, baik itu yang sifatnya nabati maupun yang sifatnya hewani, dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk suatu ekosistem gitu. Jadi segala macam yang ada kaitannya dengan sumber daya yang nabati, hewani, dan juga baik itu yang non hayati, itu adalah yang dinamakan sumber daya alam. Sehingga seperti kemarin, lahan itu termasuk juga dalam sumber daya alam, air termasuk juga dalam sumber daya alam, flora fauna termasuk juga dalam sumber daya alam, dan yang terakhir seperti yang kita akan kaji yaitu mineral termasuk juga dalam sumber daya alam. Nah, ini secara yuridis memang sumber daya alam itu juga sudah sudah ada undang-undangnya atau sudah tertuang dalam undang-undang, yaitu undang-undang di pasal 1 ayat 9 nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup gitu, bahwa pengertian sumber daya alam itu adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sama juga, jadi semua bentuk bentuk-bentuk baik itu yang sifatnya itu hidup ataupun non hidup yang ada di atas permukaan bumi itu dinamakan, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia itu dinamakan sebagai sumber daya alam. Contohnya ada gambar-gambar dua ini, seperti ada sumber daya hutan, dalamnya itu ada flora fauna, kemudian ada laut, itu juga sumber daya alam, kemudian ini tambang, gas alam, minyak bumi, dan seterusnya, itu termasuk juga sumber daya alam. Nah, kemudian sedikit mengulang bahwa dari sumber daya alam itu sebenarnya dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui atau dapat dipulihkan atau renewable resources. Atau yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau tidak dapat dipulihkan, yang dinamakan sebagai non renewable atau yang nama lainnya itu deposit resource. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tak akan habis atau tidak akan habis, yaitu continuous atau flow resource atau continuous resource. Apa itu pengertiannya? Pertama, ada sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau renewable. Maksudnya apa? Ketika sumber daya itu rusak, itu kita bisa melakukan pemulihan, bisa dilakukan oleh manusia dengan suatu treatment sehingga dia bisa pulih atau bisa ada kembali. Itu adalah dinamakan sebagai sumber daya alam yang renewable. Contohnya apa? Contohnya tanah, contohnya hutan, contohnya marga satwa, dan seterusnya. Hutan, ketika hutan misalkan terbakar gitu ya, dan hutan terbakar terus menjadi lahan kering, lahan gersang, itu kan bisa dipulihkan kembali menjadi hutan. Dengan cara apa ya? Dengan cara ditanami kembali, dengan cara diberikan treatment sehingga tumbuhan itu bisa hidup di situ kembali, nanti bisa terbentuk kembali menjadi hutan. Ditunggu berapa, dalam lingkup tahun, seperti itu bisa. Atau tadi contohnya tanah itu ketika misalkan tanah itu dicemari,
oleh suatu limbah tertentu. Nanti manusia juga bisa memulihkan kondisi tanahnya dengan apa ya? Dengan diberi treatment. Misalkan limbahnya di tanahnya itu dibersihkan dari limbah bisa juga. Atau misalkan air termasuk juga sumber daya alam yang dapat dipulihkan. Kenapa ya? Karena air itu misalkan tercemar nanti bisa misalkan di treatment dengan pengolahan limbah sehingga nanti airnya kembali jernih, kembali bisa dimanfaatkan. Itu adalah contoh dari sumber daya alam yang sifatnya dapat dipulihkan atau renewable resources. Kemudian yang kedua itu sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan atau non renewable resources atau deposit resources. Secara umum sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan itu tuh dapat dibagi juga menjadi dua, yaitu pertama adalah sumber daya yang secara fisik persediaannya itu akan habis seluruhnya, dan juga ada yang hanya persediaannya yang menurun tetapi tidak dapat digunakan kembali atau didaur ulang gitu ya. Contohnya apa? Kalau yang secara fisik itu mesti persediaannya akan habis seluruhnya, contohnya seperti minyak bumi, yaitu bahan-bahan yang sekarang kita gunakan, contohnya untuk bahan bakar fosil ya. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, itu ketika kita sudah manfaatkan terus ya mesti akan habis seluruhnya, tidak akan bisa kembali lagi atau bisa akan tumbuh lagi. Misalkan ada harus menunggu jutaan tahun, bahkan sudah melewati masa hidup manusia seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang sifatnya persediaannya menurun tetapi tidak dapat digunakan kembali. Contohnya apa? Kelompok logam, karet seperti itu. Karet itu ketika kita manfaatkan terus menerus ya dia akan persediaannya akan terus menurun tetapi tidak dapat digunakan kembali, sama juga seperti itu. Tetapi tidak se ekstrim yang secara fisik itu persediaannya akan habis. Karena apa? Karena pemanfaatannya dia tidak sebanyak atau eksploitasinya tidak semasif seperti yang secara fisik persediaannya itu akan habis seperti itu. Itu sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak akan habis. Namanya tidak akan habis berarti ketika digunakan kapanpun ya dia tidak akan habis. Adalah continuous atau flow resource. Sumber daya alam yang tidak akan habis itu juga terbagi menjadi dua. Ada yang tidak terpengaruh oleh manusia dan ada juga yang terpengaruh oleh manusia. Kalau yang tidak terpengaruh oleh manusia, contohnya apa? Contohnya energi matahari. Energi matahari ketika dipakai terus-menerus ya tidak akan habis. Kecuali kalau sudah nanti di akhir di kiamat itu ya mungkin akan habis. Tapi ketika kita manfaatkan terus sinar matahari, misalnya kita berjemur, ya, mungkin semua dunia itu berjemur ya tidak akan habis. Energi materinya digunakan untuk solar cell semua tidak akan habis. Energi pasang surut juga sama. Mesti ada terus ketika kita manfaatkan pasang surut. Karena dia termasuk sumber daya alam yang tidak akan habis. Kalau yang terpengaruh oleh manusia contohnya apa? Contohnya keindahan alam, ruang angkasa, udara, dan seterusnya itu terpengaruh oleh manusia. Kenapa dikatakan terpengaruh manusia? Ya karena aktivitas manusia itu dapat mempengaruhi terhadap sumber daya tersebut. Contohnya udara itu ketika kita manfaatkan terus kita hirup, dalam semua orang jutaan orang menghirup udara dalam satu waktu itu tidak akan habis. Tetapi manusia masih bisa berpengaruh. Dengan apa? Dengan menghasilkan polusi ke udaranya, dengan menghasilkan berbagai macam limbah ke udara dan seterusnya. Itu adalah pengaruhnya terhadap sumber daya tersebut. Sehingga sumber daya itu secara umum terbagi menjadi tiga tersebut. Sehingga ya ketika kita dari sini kita bisa tahu ketika kita ingin memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan, berarti kita harus secara bijak memanfaatkannya. Kita harus memanage dalam pemanfaatannya. Kenapa? Karena jangan sampai nanti sumber daya itu justru habis ketika kita eksploitasi yang terlalu berlebihan seperti itu. Tapi kalau kita memanfaatkan sumber daya yang tidak akan habis, ya kita boleh manfaatkan sebesar-besarnya. Karena apa? Karena dia tidak akan habis ketika kita manfaatkan. Seperti itu. Nah ini kemudian yang paling penting sebenarnya apa sih ketika kita berbicara tentang sumber daya mineral atau sumber daya alam itu? Ya mesti kita kaitkan dengan apa? Pemanfaatan dalam bidang energi. Karena sampai sekarang ini energi yang kita butuhkan itu berasal dari sumber daya alam atau sumber daya mineral yang terdapat di dalam bumi kita. Contohnya apa? Contohnya sampai sekarang masih
banyak dimanfaatkan adalah sumber daya yang sifatnya berasal dari fosil, yaitu minyak bumi, batu bara, dan seterusnya. Sehingga ya memang kita belum bisa lepas dari sumber daya fosil itu, walaupun sekarang sudah banyak dikembangkan, misalkan energi alternatif dengan menggunakan sumber yang renewable resources atau yang tadi continuous resources, seperti ada dengan mobil dengan listrik, mobil dengan panel surya, atau motor dengan panel surya, lampu dengan panel surya, dan seterusnya. Tetapi memang yang energi fosil ini masih menjadi primadona kelihatannya terutama di Indonesia ya, masih menjadi primadona. Nah, tetapi ketika kita melihat pada kondisi yang ada sekarang, apa sih faktanya terkait dengan pemanfaatan energi yang kaitannya dengan sumber daya alam yang fosil? Pertama itu kondisi di Indonesia sekarang ya, kita berbicaranya, yaitu pertama energi primer di Indonesia itu masih didominasi oleh migas. Jadi memang ketika kita berbicara tentang konsep energi, tentang kemandirian energi di Indonesia itu masih hanya mengandalkan migas tadi kalau saya bilang. Jadi yang masih menjadi primadona di Indonesia untuk menghasilkan energi itu adalah sumber daya minyak bumi dan gas, dan juga batu bara atau sumber daya yang sifatnya bahan bakar yang fosil seperti itu. Nah, tetapi ternyata walaupun ternyata minyak bumi dan juga gas ini bukan menjadi pilihan yang menarik ketika untuk dimanfaatkan menjadi suatu energi primer. Kenapa? Ya karena pertama, eksplorasinya itu membutuhkan waktu lama. Jelas, karena apa? Karena dia letaknya berada jauh di dalam bumi. Bisa dibayangkan ketika teman-teman ingin membuat suatu kilang minyak atau membuat tempat untuk pengeboran minyak atau membuat untuk eksploitasi gas bumi, itu berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan, berapa lama eksplorasi yang dibutuhkan, mulai dari tahap nanti pencarian, mulai tahap nanti pengeboran sampai nanti pengambilan, itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, sehingga eksplorasinya memang membutuhkan waktu yang lama. Terus kemudian produksinya itu semakin turun, produksinya terus menurun. Kenapa produksinya terus menurun? Ya karena tadi sumber dayanya itu terus menipis, cadangannya tidak terus terbaharui lagi ya. Adanya hanya itu ya, ketika dimanfaatkan ya hanya itu. Misalkan awalnya ada 1000 liter, ketika itu sudah diambil 500 liter ya, maka produksinya juga lama-kelamaan akan menurun. Tidak bisa, mungkin yang awalnya itu 10 liter per hari itu bisa turun menjadi 5 liter per hari, 3 liter per hari ya, karena memang secara keberadaan dia sudah semakin sedikit seperti itu. Nah, dari sini bisa dilihat dari data di grafik ini ya, perbandingan antara produksi dan konsumsi sekarang di Indonesia. Ketika kita berbicara tentang konsep pemanfaatan energi dengan yang bahan bakar fosil, itu di awal tahun 2000-an sebenarnya produksi sumber daya fosil kita itu sudah sangat menurun sekali. Memang di awal-awal setelah kita merdeka sampai tahun awal 90-an, kita dikatakan sebagai negara yang kaya akan sumber daya fosil, terutama minyak bumi. Bahkan kita sempat menjadi anggota OPEC gitu, menjadi salah satu negara yang menjadi pengekspor minyak bumi. Kenapa ya? Karena memang dilihat dari antara produksi dan konsumsinya masih jauh lebih tinggi dari produksinya. Bisa dilihat dari tabel grafik ini. Produksinya itu sangat tinggi dibandingkan konsumsinya. Sehingga ini konsumsi dalam negeri ya. Ketika konsumsi dalam negeri itu hanya sedikit, berarti bisa semua itu dimanfaatkan konsumsi dalam negeri, dan yang sisanya itu bisa diekspor. Sehingga Indonesia itu sempat menjadi anggota OPEC, menjadi salah satu negara yang pengekspor minyak bumi ke negara lain. Tetapi di awal tahun 2000-an kondisinya itu berbalik drastis. Produksinya sumber daya migas di Indonesia itu semakin turun, sementara konsumsinya itu jauh melesat tinggi sekali. Kenapa hal ini terjadi? Karena Karena pertumbuhan penduduk itu terus meningkat, sehingga konsumsinya terus meningkat. Di satu sisi produksinya, cadangannya yang ada kita miliki itu semakin menurun. Sehingga imbasnya produksinya jelas menurun. Nah, oleh karena itu sampai sekarang malah justru kebalikannya. Sekarang kondisinya di Indonesia, kita tuh justru melakukan impor bahan minyak mentah atau minyak bumi, bukan minyak mentah, minyak bumi.
bensin, aftur dan seterusnya itu kita impor. Kenapa ya? Karena kita sekarang untuk memenuhi konsumsi dalam negeri itu jauh lebih kurang atau tidak mencukupi untuk mencukupi konsumsi dalam negeri. Karena produksinya itu sudah sangat kecil sekali, sudah sangat berkurang drastis sekali dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya, di era-era tahun sebelumnya. Ini adalah menjadi problem. Makanya memang ya mulai sekarang memang harus mulai dikembangkan tentang renewable resources, tentang pemanfaatan energi terbarukan. Itu kita tidak mau harus mengarah ke situ. Kenapa ya? Karena memang kalau kita tidak mau menuju ke arah sumber daya yang lain atau sumber daya yang sifatnya terbarukan, ya mau tidak mau kita nanti mesti akan berhenti semua kegiatan. Karena apa? Karena ada suatu waktu atau ada suatu titik tertentu sumber daya itu akan habis. Cadangan migas itu akan habis, sehingga ya ketika habis ya tidak ada yang migas yang dihasilkan lagi. Sehingga apa imbasnya? Imbasnya semua kegiatan terhenti yang kaitannya atau membutuhkan dengan bahan bakar fosil seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih produksinya itu terus menurun? Karena ada dua hal, yaitu pertama tadi saya katakan adalah cadangannya yang menipis, dan yang kedua yaitu fasilitas produksinya yang sudah sangat tua di Indonesia. Nah, cadangan menipis tadi sudah kita bahas ya, karena memang sumber dayanya itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga semakin lama semakin jelas menipis. Dan yang kedua yaitu kaitan dengan fasilitas produksi yang sudah sangat tua. Nah, ini memang juga menjadi problem untuk pemanfaatan di Indonesia, terutama yang pengeboran minyak yang dimiliki oleh negara kita atau negara kita, yaitu Pertamina. Itu masuk fasilitas produksinya itu sudah sangat tua, karena terbangunnya mungkin sudah dari zaman kita merdeka dulu tahun 65 yang sekarang masih dimanfaatkan, sehingga ya alatnya yang digunakan itu sudah haus gamanya, sehingga untuk yang dihasilkan pun juga akan menjadi lebih sedikit seperti itu. Nah, ini adalah fakta-fakta yang lain tadi bahwa ini Indonesia tuh sempat sebenarnya mengalami yang namanya peak oil atau puncaknya tingginya produksi oil atau minyak bumi gas di Indonesia itu pada tahun 77. Indonesia tuh tahun 77 dianggap jadi peak oil gitu. Jadi minyak buminya itu mencapai titik puncak penghasilannya dari 1.650 billion per barrel per day. Tetapi semenjak tahun 77 itu mengalami peak oil, justru produksinya di Indonesia itu terus menurun dari tahun ke tahun, dan sampai sekarang itu hanya sekitar 850, hanya separuhnya saja dari yang pada waktu peak oil. Nah, kemudian ini adalah ya contoh-contoh kenapa kok terus menurun. Nah, ini contohnya seperti adanya, walaupun Indonesia itu sebenarnya penemuan minyak itu semakin banyak ya, blok-blok minyak itu. Jadi contohnya seperti di Cepu, kemudian tahun 96, kemudian tahun 2000 ditemukan di blok Masela. Tapi ternyata hal ini tidak bisa mengangkat secara signifikan produksinya. Kenapa ya? Karena memang yang diproduksi, yang sumber-sumber bahan minyak atau sumber-sumber lahan gas dan minyak bumi yang besar yang ada sebelumnya itu produksinya sudah jauh menurun drastis, sehingga ketika ditemukan blok-blok baru ya ini tidak bisa tetap mencukupi untuk kebutuhan konsumsi yang ada di Indonesia seperti ini. Ini adalah fakta kondisi lapangan terkait dengan sumber daya migas Indonesia, sehingga ya hal ini patut menjadi pertimbangan kita ketika kita melihat hal seperti ini. Berarti ini perlu dilakukan perlu dengan evaluasi. Kenapa perlu dengan evaluasi? Karena konsepnya produksinya sudah jauh lebih sedikit dibandingkan konsumsinya. Hal ini terjadi, kenapa kok ini bisa terjadi? Ini harusnya kita evaluasi. Berdasarkan dari hal inilah maka kita harus melakukan kajian tentang evaluasi sumber daya mineral yang kaitannya dengan untuk pemenuhan kebutuhan energi. Kenapa kok bisa hal ini terjadi? Itu kita harus lakukan evaluasi. Berarti kan ini sudah jelas sumber-sumber ketersediaannya itu sudah sangat menurun drastis. Sehingga kita harus memutar otak bagaimana cara memenuhi kebutuhan yang sekarang jadi lebih tinggi dengan tetap
dengan kondisi produksi dari sumber daya bahan bakar fosil yang terus menurun. Kita harus memikirkan hal itu. Itu adalah konsep dari evaluasi sumber daya. Nah, ini untuk gambaran saja bahwa ini proses destilasi minyak mentah ya. Jadi minyak mentah itu ketika didestilasi nanti akan menghasilkan berbagai macam menghasilkan berbagai macam keluaran gitu ya. Ada menjadi LPG, kemudian ada menjadi gasoline, ada menjadi jet fuel, diesel fuel, aviation fuel, aftur, kemudian untuk motor gasoline, kemudian menjadi industrial gasoline fuel atau aspal dan seterusnya. Jadi yang minyak bumi itu pengolahnya yang paling pertama keluar yang paling bagus menjadi LPG. Nanti yang terakhir yang sisa-sisa atau gampangnya itu menjadi limbahnya itu bisa dimanfaatkan untuk aspal. Nah, ini adalah contoh dari proses destilasi saja. Ini untuk bahan teman-teman tahu kan. Nah, ini kemudian tadi kita berbicara tentang minyak, ini juga kita berbicara tentang batu bara. Batu bara itu sebenarnya juga sama konsep di Indonesia sekarang. Ketika kita melihat dari distribusi cadangan batu bara, memang Indonesia itu adalah termasuk salah satu negara yang memiliki cadangan batu bara yang sangat tinggi sekali. Teman-teman bisa lihat di situ ada titik-titik itu adalah sebaran distribusi cadangan batu bara yang ada di Indonesia. Tetapi ketika kita bicara batu bara itu sebenarnya terbagi menjadi beberapa bagian. Ada batu bara yang dinamakan sebagai very high calorie sampai yang dia low calorie. Batu bara itu ada jenisnya, ada batu bara antrasit, batu bara lain-lain. Nah, batu bara yang bisa dimanfaatkan untuk energi itu adalah batu bara yang minimal adalah medium kalori. Kalau yang masuk dalam kategori low kalori itu tidak bisa dimanfaatkan untuk energi. Kenapa? Karena nilai istilahnya itu nilai bakarnya itu cenderung rendah. Sehingga ketika dibakar itu hasil energinya itu jauh lebih sedikit dibandingkan hasil dari limbahnya, namanya seperti itu. Jadi gampangnya kalau teman-teman punya areng gitu nih, areng itu ketika dibakar itu kok banyak limbahnya dibandingkan energinya, itu berarti dia masuk dalam low kalori. Tapi kalau yang masuk dalam very high kalori itu hasil energinya itu jauh lebih besar dibandingkan limbahnya atau limbah baranya seperti itu. Nah, sehingga yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam lingkup nasional atau untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat itu adalah yang very high calorie dan juga medium calorie. Kalau dilihat dari peta ini, makanya kenapa di Jawa itu tidak banyak digunakan atau ditambang batu baranya, karena di Jawa itu batu baranya hanya masuk dalam kategori low calorie saja. Yang ditemukan di beberapa wilayah itu hanya low calorie, sehingga paling tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ya hanya dibiarkan saja. Tetapi yang bisa dimanfaatkan, yang bisa ditambang itu yang di very high sampai ke yang medium kalori. Makanya banyaknya terdapat di Sumatera dan juga Kalimantan. Karena kalau teman-teman lihat di Sumatera itu banyak sekali, titik-titiknya di Kalimantan juga banyak sekali. Seperti itu. Nah, ini kemudian satu cadangan sumber daya di Indonesia ya tahun 2016 ini berdasarkan statistik World Energy bahwa di Indonesia itu ya masih 3,1%. Kalau kita bicara di dunia yang besar itu di dunia itu ada US ya cadangannya, kemudian ada Rusia dan seterusnya. Ini hanya untuk gambaran saja di Indonesia, seterusnya dia termasuk dalam salah satu negara yang memiliki sumber daya cadangan batu bara terbesar di Indonesia itu. Kemudian ini untuk produksi batu baranya ya, produksi batu bara sama halnya yang terjadi dengan yang minyak bumi. Indonesia produksi batu bara itu mulai tahun 97 sampai ke tahun 2013 produksi batu baranya itu sangat meningkat sekali. Mengalami peningkatan mulai dari produksinya itu 55 sampai ke 458 juta ton per day atau per hari gitu. Tetapi di rentang waktu mulai tahun 2013 sampai sekarang justru trennya itu menurun. Kenapa hal ini terjadi? Ya tadi problemnya sama. Kaitannya dengan cadangan yang semakin menipis, sehingga ketika kita mau genjot seberapa banyak yang diproduksi ya otomatis ya tidak akan bisa seperti yang sebelumnya ketika cadangannya itu masih banyak.
Sehingga hal ini dilihat dari trennya dari tahun 2013 sampai 2019 terus menurun, ada kemungkinan terus sampai ke sana itu akan menurun. Padahal batu bara ini menjadi salah satu sumber daya energi yang terbesar untuk kaitannya dengan listrik. PLN kita atau perusahaan listrik negara kita itu hampir sebagian besar energinya itu dihidupkan, atau listrik kita itu dihidupkan dari batu bara, dari sumber batu bara. Dengan apa? Dengan teknologi yang pembangkit listrik tenaga uap itu dikembangkan dari batu bara, cuma dari batu bara. Sehingga apa? Ketika batu bara terus menipis ya, kita tidak akan punya listrik jika tidak ada konversi energi terbarukan yang bisa kita laksanakan seperti itu. Nah, sehingga ini juga menjadi ironi juga. Tidak hanya minyak bumi dan juga gas, ternyata batu bara itu juga menjadi problem di negara kita. Karena apa? Terus semakin menurun. Seperti itu. Nah, ini kemudian ini contohnya penyebaran deposit bahan bakar ya. Ini untuk produksi migas, dibor dengan temuan, dibor dengan tidak temuan, belum dibor dan seterusnya. Kalau dilihat memang ya yang masih belum dibor itu masih banyak sih beberapa wilayah. Tapi memang kalau kita berbicara tentang kita terus ingin mengandalkan ke arah yang sumber daya fosil ya, kita tetap mau tidak mau akan pada suatu titik tertentu, pada tahun tertentu kita mesti akan kehabisan cadangannya. Sehingga ya memang perlu ada alternatif energi. Walaupun kalau dilihat di sini ada masih beberapa wilayah yang belum dibor, secara wilayah dia ada potensi tetapi memang belum dieksploitasi atau belum dieksplorasi secara lebih jauh. Seperti itu. Sehingga ya apa? Ya mau tidak mau memang kita tidak boleh terus-menerus mengandalkan sumber daya yang fosil dengan minyak bumi, dengan batu bara. Kita tidak boleh, harus kita bermigrasi ke sumber daya alam yang lain. Nah, oleh karena itu maka sekarang sedang dikembangkan energi alternatif gitu ya, sebagai pengganti dari minyak bumi dan juga batu bara. Memang hal ini harus dilakukan secara pelan-pelan, tidak bisa kita langsung konversi secara besar-besaran, tidak, tapi harus pelan-pelan, mulai dari sedikit, mungkin mulai dari 10% dimanfaatkan alternatif, 20% naik 30 dan seterusnya, sampai nanti pada suatu waktu akan 100% berganti menjadi energi alternatif. Tetapi memang ini harus dimulai dari sekarang. Nah, energi alternatif itu apa? Energi alternatif itu bisa menjadi salah satu bentuk solusi untuk mengatasi masalah terkait dengan defisit energi tadi. Jadi setelah dievaluasi memang ternyata sumber daya fosil kita itu sudah jauh menurun drastis. Dari sisi produksinya itu sudah tidak bisa mencukupi dari konsumsinya. Sehingga apa? Sehingga perlu adanya sumber daya baru untuk mencukupi konsumsi yang dibutuhkan. Dengan apa? Dengan energi dan energi terbarukan. Contoh dari energi terbarukan itu apa? Ada seperti hidro atau air, ada angin, ada surya, ada energi matahari, ada geotermal, ada dan biomasa. 5 energi ini adalah merupakan salah satu energi yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi. It's okay, walaupun ketika kita berbicara tentang energi terbarukan di setiap sumber daya ini memang hasilnya tidak akan sebesar seperti ketika kita menghasilkan dari pembakaran energi fosil. Tetapi paling tidak dengan adanya energi terbarukan ini, jika kita manfaatkan semuanya walaupun sedikit, itu ya paling tidak nanti bisa ikut membantu dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional, sehingga nanti kemandirian energi itu bisa terwujud di Indonesia, sehingga tidak perlu impor lagi untuk menghasilkan energi Indonesia. Karena sampai sekarang ini tadi sudah saya jelaskan dengan grafik tadi ya, dimulai tahun era 2000-an Indonesia itu mulai impor energinya, minyak buminya mulai impor, untuk memenuhi kebutuhan energinya itu impor, sehingga dikatakan sudah tidak mandiri. Kenapa? Karena misalkan impornya itu di embargo gitu ya, misalkan Indonesia di embargo untuk tidak bisa impor, ya nanti Indonesia menjadi problem, kelabakan seperti itu untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional. Sehingga ya memang perlu energi ini. Padahal dilihat dari 5-5-nya ini di Indonesia itu semua ada, dan semua itu jumlahnya potensinya sangat besar. Air jelas ada. Di Indonesia banyak sekali sungai-sungai besar. Indonesia banyak sekali sungai-sungai kecil yang bisa dimanfaatkan juga, yang dengan debit yang sangat tinggi.
Surya jelas Indonesia daerah tropis, daerah yang dekat lintang, sehingga hampir setiap hari mesti kena sinar matahari. Penyinaran matahari sangat optimal di Indonesia seperti itu. Angin jelas Indonesia itu banyak sekali. Geotermal banyak sekali, biomasa banyak sekali karena banyak sekali sumber-sumber biomasa yang bisa dimanfaatkan di Indonesia. Nah, ini adalah ketika kita berbicara tentang potensinya ya bisa potensi di Indonesia itu sangat besar sekali. Panas bumi sumber daya bisa mencapai 12.000. Kemudian hidrologi 75.000, biomasa 32.000, energi surya sebesar itu. Nah, sehingga ketika kita bisa manfaatkan semua ini untuk penemuan Indonesia ya mau tidak mau memang Indonesia itu bisa mandiri energi. Belum lagi nanti ada pemanfaatan untuk energi yang nuklir gitu ya, yang thorium tapi bukan yang uranium, itu menjadi salah satu solusi untuk pemecahan energi defisit energi yang terjadi di Indonesia sekarang seperti itu. Ini potensinya. Pertama yang ada sumber daya biomasa ya, mungkin teman-teman juga tahu biomasa itu apa. Biomasa itu merupakan sumber daya yang dihasilkan dari bahan organik yang melalui proses fotosintesis baik berupa produk maupun buangan gitu. Contohnya seperti tanaman, rumput, pohon, limbah pertanian, ubi limbah hutan, tinja, kotoran hewan itu bisa dimanfaatkan untuk biomasa. Biasanya kalau misalkan kita punya lahan peternakan gitu ya, peternakan apapun yang dari apalagi yang peternakan besar seperti untuk sapi, kambing itu mohon maaf, jadi pupnya atau kotoran hewannya itu bisa kita kumpulkan kemudian kita jadikan biomasa, itu bisa. Ya bisa kita untuk menghidupkan kompor di tempat rumah-rumah itu bisa untuk biomasa ini. Kemudian misalkan sisa-sisa limbah dari dedaunan yang sudah mati atau limbah daun kering atau ranting kering itu kita bisa kumpulkan, jadikan kompos dulu kok kayak komposter, nanti dari kompos itu akan menghasilkan gas metana, biomasa juga sama. Nah, kelebihan dari sumber daya biomasa ini adalah sumber energi yang dapat diperbarui sehingga menyediakan sumber energi yang berkesinambungan. Dan cara untuk memanfaatkannya biomasa ini adalah sangat mudah, sehingga ini bisa digunakan untuk sumber daya energi untuk rumahan. Lingkup rumahan itu bisa. Karena apa? Karena untuk membuat untuk biomasa ini tidak membutuhkan biaya yang mahal, teknologinya pun juga sederhana. Untuk menjadikan tadi kotoran hewan, sampah-sampah dedaunan, sampah-sampah seresah itu untuk menjadi energi biomasa itu butuh alatnya tidak mahal dan teknologinya tidak, sehingga bisa digunakan untuk rumahan-rumahan seperti itu kalau mau dikembangkan. Kemudian panas bumi ya, panas bumi memang berbeda dengan biomasa. Kalau biomasa tadi bisa digunakan rumahan, tapi kalau panas bumi memang ini membutuhkan teknologi yang cukup canggih untuk memanfaatkannya atau mengeksploitasinya, sehingga ya kalau dilakukan dalam lingkup rumah tidak bisa. Ini lingkupnya untuk pemenuhan yang nasional. Energi panas bumi itu tersimpan di mana dari yang hasil ya gunung api tadi, dari yang vulkanik gunung api. Di Indonesia itu kan terkenal dengan adanya ring of fire, jalur gunung berapi ya. Ini makanya energi panas bumi ini bisa dimanfaatkan. Ketika selama masih ada gunung berapi, panas bumi masih bisa dimanfaatkan. Dan panas bumi disebut sebagai energi yang cukup ekonomis. Kenapa? Ya karena memang ketika kita memanfaatkannya atau mengeksploitasinya atau mengeksplorasinya tidak membutuhkan biaya yang mahal. Tidak semahal seperti kita harus mengeksplorasi minyak bumi, batu bara. Kemudian berlimpah jelas karena Indonesia itu memiliki berbagai jajaran gunung-gunung api yang menjajar mulai dari Sumatera sampai ke Sulawesi. Kemudian berkelanjutan ya karena memang ketika selama belum hari akhir kan kondisi magma itu kan tetap, keberadaan magma tetap, gunung berapi itu juga tetap ada, sehingga berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kenapa? Karena tidak menghasilkan polusi yang besar seperti itu untuk memanfaatkannya. Namun pemanfaatannya masih terkendala pada teknologi eksploitasinya karena memang membutuhkan teknologi yang harus canggih ya, karena kalau dimanfaatkan untuk lingkup rumahan belum bisa. Memang ini problemnya seperti itu. Kemudian tenaga air itu ya termasuk salah satu sumber daya alam yang jadi pilihan, patut menjadi pilihan. Kenapa? Karena di Indonesia itu banyak sekali sungai-sungai besar dengan debit yang tinggi ataupun sungai-sungai kecil dengan debit yang tinggi, itu bisa untuk mikrohidro namanya.
Nah, air ini bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Memang beberapa wilayah ini sudah memanfaatkan ini. Contohnya di dekat kita yaitu di Waduk Gajah Mungkur. Di Waduk Gajah Mungkur itu di outletnya itu kan dimanfaatkan untuk PLTA ini, memang listrik air. Tetapi memang problemnya untuk yang PLTA ini itu adalah terkait dengan teknologinya. Biasanya di Indonesia itu problem terkait dengan PLTA atau PLTMH yang mikrohidro itu adalah terkait dengan pemeliharaan alatnya. Biasanya bisa membangun, nanti berhasil membangun, tetapi nanti untuk terkait dengan pemeliharaan biasanya itu akan lempar-lemparan. Ini siapa yang harus memelihara sehingga alatnya menjadi mangkrak dan tidak bisa berkembang lagi. Tetapi kalau kita ini mau concern ke arah sini, kita ingin terus mengembangkan yang PLTA, ini menjadi salah satu sumber daya alam yang patut kita banggakan. Kenapa? Dan juga mungkin bisa untuk memenuhi kebutuhan energi. Karena ya memang dari sungai-sungai di Indonesia itu bisa diarahkan ke sini semua. Caranya sebagaimana memanfaatkan energi dan tenaga air ya dengan memanfaatkan alirannya. Jadi aliran ini diubah dari energi potensial ya, berubah aliran menjadi energi kinetik yang nanti bisa menggerakkan untuk menggerakkan sehingga menggerakkan turbin atau apa. Kalau teman-teman sering melihat mungkin ya, jadi air untuk menggerakkan turbin berubah menjadi energi kinetik nanti bisa diubah menjadi energi listrik seperti itu. Kemudian tenaga angin. Nah, tenaga angin ini juga menjadi salah satu energi yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan karena memang angin di Indonesia itu termasuk sangat kecepatannya itu mencukupi lah untuk memenuhi kebutuhan angin, terutama di wilayah sekitar pesisir pantai itu yang anginnya cukup kencang kan seperti itu. Di Indonesia di dekat kita memang sudah ada yang dikembangkan, ada di Samas di Bantul ya, dibuat dengan menggunakan kincir angin. Biasanya kalau memanfaatkan tenaga angin yaitu namanya pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB di Samas Bantul Jogja. Kalau teman-teman pengen lihat nanti coba jalan-jalan ke Parangtritis, terus menyusuri Parangtritis saja sampai ke daerah Samas, nanti di situ ada banyak sekali kincir-kincir angin dipasang. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk itu yang mengkonversi dari tenaga angin menjadi untuk dimanfaatkan menjadi tenaga listrik seperti itu. Tenaga surya juga termasuk satu sumber daya alam yang paling bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena matahari termasuk salah satu sumber daya alam yang sangat kuat, energi yang menghasilkan energi yang paling kuat. Dan juga ini bisa digunakan untuk apa? Untuk pemanasan rumah, untuk dalam lingkup industri kecil itu bisa. Jadi energi matahari ini termasuk energi yang bisa dimanfaatkan mulai dari lingkup yang paling kecil yaitu rumah tangga sampai ke lingkup yang besar yaitu di skala industri, tergantung dari panel surya saja. Kalau rumah tangga cukup satu panel surya atau dua panel surya. Kalau yang industri ya mungkin bisa banyak panel suryanya yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, ini termasuk di Indonesia itu salah satu sumber daya alam yang sangat besar bisa dimanfaatkan. Kenapa? Ya karena tadi saya katakan di Indonesia itu daerahnya tropis sehingga penyinaran matahari itu sangat optimal sekali untuk bisa dimanfaatkan. Sehingga ya mungkin kalau untuk rumahan juga bisa untuk kemandirian energi. Makanya sekarang banyak sekali lampu solar cell, charger HP, power bank itu solar cell dan seterusnya. Itu ya karena memang sumber daya energi matahari kita itu sangat potensial sekali untuk kemudian gelombang laut. Nah, ini gelombang laut juga sama. Tetapi problemnya kalau untuk gelombang laut di Indonesia itu memang besar potensinya karena kita punya laut selatan itu yang gelombangnya itu sangat besar. Tetapi problemnya pemanfaatannya karena ini memang membutuhkan teknologi yang sangat canggih gitu. Di Indonesia memang teknologi ini belum terlalu berkembang dan masih dalam tahap pengembangan sehingga memang biasanya membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk memanfaatkan energi gelombang laut ini. Karena apa? Karena alatnya memang harus ditanam di dalam laut gitu nih. Dan juga konstruksinya itu harus kuat karena untuk menahan gelombang yang sangat besar itu jangan sampai nanti ada gelombang besar yang datang malah justru rusak alatnya. Nah, itu akan menjadi problem juga kalau di gelombang laut ini. Memang masih dalam taraf pengembangan kalau di Indonesia belum banyak dimanfaatkan untuk yang gelombang laut.
Kemudian pasang surut air laut ini juga bisa dimanfaatkan. Ketika akibat adanya pergerakan pasang surut itu bisa dimanfaatkan. Nah, negara yang sudah memanfaatkan energi gelombang dan pasang surut itu adalah Belanda. Kenapa? Karena dia menggunakan sistem dam gitu. Sistem dam, di dam itu dia memanfaatkan dari adanya arus pasang surut gelombang air laut, itu dimanfaatkan oleh Belanda untuk menghasilkan kemandirian energi. Nah, tapi memang ini ada banyak hambatan ya yang terjadi di Indonesia itu terkait dengan pencarian energi alternatif. Pertama adalah pembiayaan yang terbatas dan kesulitan, karena memang sekarang Indonesia itu masih dikatakan adalah primernya itu masih ke arah yang energi fosil, sehingga yang ke arah yang energi terbarukan memang pembiayaannya masih terbatas. Kemudian pengadaan dan permintaan akan bahan-bahan dasar yang sangat tinggi. Kemudian masalah kebijaksanaan pengelolaan sumber daya alam, energi dan juga lingkungan hidup. Kemudian langkahnya keterampilan manusia yang bisa memanfaatkan energi alternatif itu menjadi problem juga, karena sekarang misalkan jumlah penduduknya banyak dan setiap penduduk itu beda-beda keterampilannya dan masih memerlukan suku cadang impor. Nah, ini problem juga di Indonesia. Jadi pemanfaatan energi tadi seperti yang matahari, air, angin dan seterusnya itu masih harus impor. Indonesia belum bisa membuat sendiri. Kemudian penciptaan teknologi yang cukup lambat, risetnya yang masih lambat, pendidikannya yang masih lambat ya, karena memang tadi kaitannya dengan pembiayaan yang masih terbatas. Karena memang Indonesia belum concern ke arah yang energi alternatif. Ini menjadi gampangannya tuh energi alternatif di Indonesia itu masih menjadi suplementer atau masih menjadi pelengkap saja, bukan menjadi komplementer atau pengganti. Karena makanya pembiayaannya ke arah yang energi alternatif masih sangat rendah, sehingga sehingga risetnya masih jarang, kemudian pendidikannya masih minim, keterampilannya masih minim, karena ya pembiayaannya masih terbatas. Masih banyak porsinya pembiayaan untuk yang pengembangan yang sumber daya yang fosil seperti itu. Nah, ini memang ada beberapa kelebihan dan kekurangan untuk pemanfaatan energi alternatif. Kelebihannya apa? Jelas terbarukan ya, karena masuk dalam sumber daya alam yang bisa diperbarui dan juga yang mungkin bahkan dimasuk dalam kategori tidak akan habis. Yang kedua ramah lingkungan kan. Kenapa? Karena dia berasal dari lingkungan dan juga kembalinya ke lingkungan, tidak membutuhkan proses-proses pembakaran seperti yang fosil, sehingga polutan yang dihasilkan pun juga relatif minim. Kemudian sumber energinya itu gratis, jelas gratis. Kenapa ya? Karena itu adanya di alam, jadi kita tidak perlu membayar gitu, dan eksploitasinya juga tidak membutuhkan biaya seperti minyak bumi dan batu bara. Itu kan butuh biaya, untuk mengebor butuh biaya, untuk mengambil minyaknya butuh biaya dan seterusnya. Tapi kalau matahari kan tidak perlu, kita tinggal membuat panel surya sudah, matahari tidak perlu kita harus tambang, kita harus cangkul, nggak perlu. Air juga sama, kita tinggal memasang turbin di sungai jadi seperti itu. Dan yang terakhir pasokannya melimpah. Ini di Indonesia tuh pasokannya melimpah jelas. Banyak sekali energi yang di Indonesia itu sangat melimpah sekali yang belum dimanfaatkan. Jika itu dimanfaatkan ya bisa jadi Indonesia itu mandiri energi. Nah, tetapi ada juga kekurangannya. Kekurangannya apa? Beberapa sumber energi itu memiliki instalasi awal yang sangat tinggi. Contohnya tadi yang untuk membuat turbin, untuk membuat panel surya, membuat tadi konstruksi kincir angin, itu kan biayanya awalnya cukup tinggi. Kemudian penyimpanan dan juga transportasi menjadi problem. Jadi disimpan kemana energinya itu menjadi problem. Kenapa? Karena sampai sekarang ini teknologi penyimpanan energi yang dengan baterai itu ya, itu masih kapasitasnya itu masih kecil seperti itu, belum besar, sehingga memang kita harus pikirkan. Kenapa harus dipikirkan? Karena memang energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang bisa diperbarui kan terus-menerus didapatkan, sehingga ya prosesnya untuk pembentukan energi listrik itu juga terus-menerus, sehingga kalau tidak ada penyimpanannya ya ini bisa banyak sekali energi yang terbuang sia-sia nanti. Maka harus ada media penyimpanannya. Ini jadi problem. Kenapa? Karena teknologi baterai sekarang yang bisa tersimpan itu seberapa besar sih? Paling hanya untuk memanfaatkan 2-3 hari saja paling besar.
Nah, makanya dari itu ya ini masih jadi problem untuk penyimpanannya. Kemudian belum efisien karena tadi ya teknologi penyimpanannya masih sedikit sehingga masih banyak sekali dikatakan sebagai lost energy. Jadi banyak energi yang terbuang sia-sia karena tidak tersimpan seperti itu. Nah, oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kondisi sumber daya mineral yang ada di desa. Bahwa tadi saya sampaikan bahwa kita melihat dari kondisi di Indonesia itu cadangannya itu bagaimana. Kemudian ternyata sekarang terkait dengan cadangan untuk pemenuhan kebutuhan energi dari sumber daya fosil, bahan bakar fosil itu sudah semakin menipis, berkurang. Lihat dari tingkat konsumsinya yang jauh lebih tinggi dibandingkan produksinya. Sehingga ini perlu dievaluasi. Kita harus mencari cara untuk menambahkan sumber-sumber energi lain di luar bahan bakar fosil untuk memenuhi konsumsi energi di dalam negeri kita, sehingga nanti bisa mandiri energi. Dengan apa caranya? Dengan melakukan konversi ke arah energi terbarukan, karena di Indonesia itu memiliki potensi besar dikembangkan energi terbarukan. Ada cahaya matahari atau surya, ada air, ada angin, ada gelombang laut, ada biomasa yang itu jika dimanfaatkan bisa menjadi salah satu komplementer atau pengganti dari energi bahan bakar fosil yang produksinya sudah terus menurun, cadangan terus menurun, dan seterusnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan minggu terakhir ini. Semoga ini bisa menjadikan tambahan wawasan teman-teman terkait dengan energi yang ada, potret energi yang ada di Indonesia. Sehingga teman-teman nanti bisa menjadi salah satu pemangku kebijakan di lingkup entah itu nanti daerah atau nasional. Ini patut dipikirkan terkait dengan pemenuhan energi, karena sekarang Indonesia itu dapat dikatakan sebagai darurat energi, karena ya yang dulunya itu surplus untuk energinya sekarang menjadi defisit seperti itu. Ya, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya dan mohon maaf. Saya tutup. Bila itu berkuadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.